Hai semua, welcome to my class. I'm Nomikus KS from SMAN 3 Jakarta. Hari ini kita akan belajar mengenai analisis dan eksplorasi karya tari tradisional. Oke, alur pembelajaran itu apa? Kita akan analisis karya tari yang meliputi fungsi, simbol, jenis, dan konsep tari. Oke, tujuan pembelajarannya yaitu mendeskripsikan, mengidentifikasi, melakukan eksplorasi atau asosiasi, dan mengkomunikasikan apa saja yang nantinya akan kamu pelajari nih di pembelajaran kita kali ini. Kita akan bahas yang pertama yaitu fungsi tari. Nah, cara menikmati karya tari tradisional ada 3 nih. Ada sebagai upacara, hiburan, dan juga penyajian estetis. Oke, yang tari sebagai upacara. Tari sebagai upacara apabila tarian tersebut memiliki ciri dipertunjukkan pada waktu terpilih, tempat terpilih, penari terpilih, dan disertai oleh sesajian. Nah, contohnya tari serimpi tuh. Kita bahas ya. Contoh tarian tadi sudah Ibu bilang yaitu tari serimpi dari Jawa Tengah. Tarian ini merupakan tari upacara yang dilaksanakan di keraton pada waktu tertentu, tempat tertentu, dan penari yang telah dipilih sesuai dengan klasifikasi tertentu. Kamu bisa lihat gambarnya ya. Oke, kita bahas. Masyarakat kerajaan zaman dulu menganggap bahwa kehadiran tari-tarian di pendopo istana itu sebagai sarana untuk upacara religius kerajaan tertentu. Memang dipahami sebagai perwujudan pandangan kosmologis yang ingin menjaga keharmonisan lingkungan istana dengan dunia luar yang memiliki kekuatan untuk mengaruhi nih. Kenapa perwujudan tari serimpi dinyatakan dalam bentuk penari 4 yang berbusana sama atau sering dikatakan sebagai seragam? Karena pandangan tersebut merupakan 4 titik utama yang terdiri dari utara, timur, dan selatan serta barat yang kemudian diwujudkan dalam bentuk 4 penari yang memang harus dipahami dengan kacamata pandang filosofis. Fungsi tari serimpi juga bisa menjadi tari hiburan loh, selain tari upacara. Next, kita bahas tari sebagai hiburan. Nah, tari yang berfungsi sebagai hiburan pribadi memiliki ciri gerak yang spontan. Pada intinya, tari sebagai hiburan itu dilakukan untuk kesenangan sendiri atau kegembiraan sesaat. Contohnya tari tayub. Oke, dalam tayuban, joget bertugas untuk menari dan nembang. Gerak yang digunakan juga spontanitas yang mengarah ke gerak putri gaya Surakarta. Orang yang pertama menari bersama joget biasanya orang yang punya hajat atau status sosial. Lalu selanjutnya oleh pengimbing yang diperankan oleh masyarakat. Yang ketiga nih, tari sebagai penyajian estetis. Tari yang berfungsi sebagai penyajian estetis adalah tari yang disiapkan untuk pertunjukan. Tari ini memang memiliki sarana media pertunjukan yang dipentaskan dengan mengedepankan nilai-nilai keindahan masyarakat umum. Contohnya apa? Contohnya adalah tari piring. Kita bahas mengenai tari piringnya. Tari piring atau dalam bahasa Minangkabau disebut dengan tari piriang adalah salah satu seni tari di Minangkabau yang berasal dari Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat. Tarian ini dimainkan dengan menggunakan piring sebagai media utama nih, dan gak bisa lepas dari penarinya. Oke, yang kedua tadi sudah fungsi, sekarang simbol tari. Simbol tari itu adalah segala hal yang terdapat dalam tarian yang memiliki makna atau cerita dalam tarian tersebut. Nah, ada simbol dalam gerak, simbol dalam tata busana, dan simbol dalam tata rias. Kita bahas nih simbol dalam gerak. Simbol dalam gerak adalah upaya penyampaian sebuah pesan dalam tarian melalui gerakannya. Contoh yang paling mudah adalah gerakan tari Dayak yang menyerupai burung atau satwa, yang digambarkan bagaimana penari berusaha mengekspresikan dirinya sebebas satwa tersebut. Atau contoh lainnya adalah tari baris dari Bali nih, di mana penari mengangkat bahu setinggi telinga. Ini menggambarkan si penari berusaha menggambarkan tubuh tegap para prajurit Bali di masa lalu, yang memang dan juga mata melirik yang sangat tajam nih, yang memang menggambarkan bagaimana mereka berusaha awas dan juga waspada. Kita lihat gambarnya. Tuh, ada gambar tari Bali, baris dari Bali dan juga tari hudo dari Kalimantan. Sekarang kita bahas nih simbol dalam tata busana. Tata busana terlihat pada tarian di mana mereka berusaha menyerupai burung, kalau yang tadi tuh tari hudo. Selain itu, simbol dalam tata busana juga membuat orang-orang yang melihat mudah menginterpretasikan cerita yang ada. Nah, dalam tata busana itu ada warna-warna, ada warna merah, biru, kuning, dan lain-lain yang memang memiliki arti. Kita lihat lagi nih, lihat tuh gambarnya. Ada warna merah, ada warna kuning, ada warna hijau, hitam yang memiliki makna-makna tertentu di dalam si tata busana itu. Next, simbol dalam tata rias. Simbol dalam tata rias juga berpengaruh penting. Kenapa? Contoh tari jaipong nih. Di sini pada tari jaipong tata riasnya itu sangat kontras. Karena apapun ekspresi penari harus terlihat jelas oleh penonton karena di bawah tata cahaya yang kuat. Kita bahas lagi. Tata rias merupakan cara untuk mempercantik diri khususnya pada bagian muka atau wajah. Tata rias pada seni pertunjukan diperlukan untuk menggambarkan atau menentukan watak tokoh di atas pentas.
Tata rias adalah seni menggunakan bahan-bahan kosmetika untuk mewujudkan wajah peranan, memberi dandanan atau perubahan pada si pemainnya. Sebagai penggambaran watak di atas pentas, selain acting juga bisa tuh dilakukan oleh pemain yang memang memerlukan adanya tata rias sebagai usaha menyusun hiasan terhadap suatu objek yang akan dipertunjukkan. Intinya, tata rias itu berfungsi untuk membentuk si karakter atau tokoh penari. Kita lihat tuh contohnya. Tuh ada contoh gambar seorang laki-laki yang memang tata riasnya sangat tegas. Ada contoh laki-laki di sebelahnya yang memang memberikan tokoh watak tertentu, yaitu seorang kakek atau orang-orang tua. Yang terakhir di bawah ada tari Papua tuh. Ada simbol-simbol tertentu di dalam tubuh mereka. Seperti itu ya.